فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di maghrib ini kita dipertemukan dalam sebuah tema pembahasan urgensi amalan hati dalam ibadah di bulan Ramadan. Ya. Dari suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi anugerah, dia bisa mendapati bulan Ramadan. Karena itu di dalam menyambut bulan tersebut, hendaknya seorang muslim dan muslimah memiliki persiapan-persiapan dan berbekal dengan bekal-bekal yang baik, agar supaya tidak berlalu sebuah kesempatan begitu saja, apalagi kesempatan tersebut belum tentu kita dapatkan di masa-masa mendatang. Iya. Dan suatu kesempatan di kehidupan dunia ini kadang menjadi sebab amalan itu berjenjang dan berlipat ganda. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Talha bin Ubaidillah bahwa dulu itu ada dua orang datang ke kota Madinah. Kemudian keduanya sama-sama masuk Islam. Sama-sama masuk Islam. Karena dua orang ini bukan penduduk kota Madinah, akhirnya mereka tinggal di rumah sahabat Talha bin Ubaidillah ini. Salah seorang dari keduanya sangat giat beribadah. Salah seorang dari keduanya sangat giat beribadah. Bahkan yang giat beribadah ini, suatu hari dia berangkat jihad fi sabilillah dan mati syahid. Mati syahid. Kemudian kawannya yang satunya lagi, dia beribadah tapi tidak dikatakan terlalu giat. Dia masih hidup setelah itu 1 tahun. Setelah berlalu 1 tahun, dia juga meninggal. Maka ini tentunya bagi Talha bin Ubaidillah bukan hal yang biasa. 2 orang masuk, saudaranya masuk Islam, tinggal di rumahnya. Jadi sudah ada kedekatan dengan 2 orang ini. Tiba-tiba keduanya meninggal. Maka suatu hari Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dia berada di pintu sorga. Dan 2 orang ini berada di sekitar situ. Maka keluar seorang dari sorga. Lalu mengajak orang yang paling terakhir meninggal untuk masuk ke sorga. Setelah itu keluar lagi yang lainnya. Lalu diajak orang yang mati syahid tadi masuk ke sorga. Kemudian keduanya berkata kepada Talha bin Ubaidillah, kamu pulang. Belum saatnya engkau ke sini. Ya karena Talha bin Ubaidillah belum meninggal ya. Maka Talha bin Ubaidillah pun kembali. Dan perlu dimaklumi ya bahwa Talha bin Ubaidillah
Ini dari salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, di dalam Islam itu dikenal ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya siapa? Talha bin Ubaidillah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Sa'id bin Zaid, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 orang. Iya. Katakan kamu pulang, belum waktunya kamu ke sini. Talha bin Ubaidillah terbangun dari tidurnya. Dia cerita mimpi itu kepada para sahabat yang lain. Orang-orang heran. Kok bisa yang terakhir meninggal dahulu masuk surga? Padahal dia ibadahnya tidak begitu apa? Giat. Sedangkan orang yang pertama, dia ibadahnya sangat giat dan dia mati syahid. Meninggalnya itu mati syahid. Maka berita mimpi ini pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Yang mana yang kalian heran? Ini pertanyaan Nabi menunjukkan ketika mimpi itu sampai, Nabi tidak mengingkarinya, berarti mimpi ini apa? Benar. Andai kata mimpi ini tidak sampai kepada Nabi, maka ya seperti umumnya mimpi. Mimpi itu bukan dasar hukum ya. Iya. Maka Nabi bertanya kepadanya, dari mana kalian? Apa yang kalian herankan? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ini orang ahli ibadah. Dia sangat berijtihad dalam ibadah. Dia mati syahid. Kok bisa kawannya yang dahulu masuk surga, baru dia terakhir? Maka Nabi SAW bertanya balik kepada para sahabat. Bukankah dia telah hidup setelahnya 1 tahun? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan, bukankah dia telah mendapati bulan Ramadan lagi? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Terus kata Nabi, bukankah dia telah sholat sekian dan sekian ribu sujud terus rakaat? Ya bayangkan aja ya, kita dalam sehari dan semalam, ya paling sedikit kita sholat berapa rakaat? 17 rakaat, kan begitu? 17 rakaat berapa sujud? Sudah 34. 34 kali 365 hari. Sudah ribuan kan? Sudah lebih dari 6.000. Iya. Ya sudah berapa kali dia sujud tambahannya setahun itu? Paling tidak ini wajibnya ya. Belum lagi salat sunnahnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama bainahuma kama bainas samai wal ard." Maka jarak antara keduanya setelah itu seperti antara langit dan bumi. Seperti antara langit dan bumi. Karena itu umur yang panjang, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu wajib untuk kita syukuri. Wajib untuk kita syukuri. Maka kita bersyukur dengan masuknya bulan Ramadan ini. Dengan akan datangnya bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi umur panjang kepada kita semua, memberi kesempatan kepada kita untuk masuk ke bulan Ramadan, menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung dengan bulan Ramadan, memperoleh pembebasan dari api neraka dan dimuliakan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya saja subhanallah, ini di dalam pembahasan ibadah terkait dengan amalan-amalan ketaatan. Ada amalan-amalan yang sebenarnya sangat besar. Perkara-perkara yang sebenarnya harusnya kita hadirkan. Tapi begitu kita luput dalam menghadirkannya, kurang di dalam hal tersebut, maka kita kadang menelantarkan banyak kebaikan. Kadang menelantarkan banyak apa? Banyak kebaikan. Inilah yang menjadi masalah. Iya. Bulan Ramadan ini setiap tahun berulang. Tapi kadang amalan seseorang itu tidak bertambah. Iya. Di bulan Ramadan tersebut. Dan masih tetap juga
luput darinya berbagai kebaikan. Makanya pintu-pintu kebaikan ini jangan sampai luput. Kita harus jeli di dalam melihat pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan. Maka di sini saya akan berbicara satu sudut dari pintu kebaikan yang banyak ditelantarkan. Inilah pembahasan amalan hati. Pembahasan apa? Amalan hati. Iya. Dari fikih amalan hati ini, itu membedakan amalan. Membedakan kualitas ibadah. Membedakan pahala. Membedakan pahala. Iya. Karena itu keberadaan hati harusnya selalu dijaga dan diperhatikan. Ya. Dicermati dengan seksama. Penuh dengan ketelitian. Jangan sampai luput dari kita apa? Banyak kebaikan. Para sahabat itu kalau dia luput suatu kebaikan, oh itu subhanallah. Subhanallah ya, kalau mereka luput kebaikan, itu besar sekali penyesalannya. Dan kalau dia tahu seorang sahabat misalnya dikatakan oleh Nabi ini masuk surga, maka mereka tidak diam. Mereka cari apa sebabnya. Apa amalan yang dia kerjakan. Iya. Pernah ada orang masuk masjid. Nabi berkata orang ini penduduk surga. Didengar oleh para sahabat. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengikuti orang tersebut. Iya. Hingga ke rumahnya. Begitu masuk ke rumahnya, Abdullah bin Amr memberi salam, kemudian berbicara yang ringkas ceritanya, Abdullah bin Amr bin As bisa tinggal di rumah orang itu. Supaya melihat bagaimana ibadah orang ini, apa yang dia lakukan, apa amalannya. Iya. Dan ini dari semangatnya siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia perhatikan orang ini di malam hari, di siang hari. Siang hari dia tidak puasa. Di malam hari dia juga tidak sholat satu malam penuh. Hanya saja kalau di akhir malam dia ada witir. Jadi tidak ada amalan yang begitu menonjol begitu kelihatannya. Ini umumnya orang kan seperti itu caranya memandang kan. Iya. Kadang dia menilai dirinya sendiri. Wah saya ini sholat saya masih kurang. Saya ini sholat malam saya mau ditambah. Dia lihat hal-hal yang zahir, yang kelihatan. Padahal ada amalan-amalan. Amalan-amalan itu tidak mesti dengan tubuh. Tidak mesti dengan lisan. Ada amalan dengan apa? Dengan hati. Bahkan kadang amalan hati lebih dahsyat. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Maka ringkas cerita Abdullah bin Amr. Akhirnya bertanya kepada orang ini. Ya, wahai fulan saya sudah lihat beberapa hari ini. Saya sebenarnya kesini itu karena Nabi berucap kamu dari penghuni surga. Makanya saya ingin belajar apa amalan yang kamu lakukan. Ya maka kata orang ini sepanjang Rasulullah telah mengucapkan hal tersebut, maka saya beritahu saja bahwa saya itu tidak pernah menyimpan suatu dendam apapun di dalam hatiku terhadap kaum muslimin. Nah, kata Abdullah bin Amr, ini yang mengalahkan kita. Ini yang apa? Mengalahkan kita. Jadi Abdullah bin Amr, beliau ini dari sahabat, punya ilmu, ahli ibadah itu dikenal di kalangan para sahabat. Tapi beliau punya insaf, kejujuran. Nah ini yang mengalahkan kita. Dia ada rekomendasi dirinya, saya juga begitu. Enggak. Tapi memang terkait dengan amalan hati ini yang apa? Subhanallah yang berat. Ya, kadang kita mengetahui tentang indahnya memberi maaf, bagaimana pahalanya memaafkan orang, membalas kejelekan dengan kebaikan. Tapi belum tentu hati itu terbiasa dengannya, tulus dengannya. Belum tentu. Tapi orang ini subhanallah, luar biasa. Maka ini amalan luput. Sahabat mereka perbaiki.
Ya. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah umat Islam ini yang paling afdal dan paling utama. Siapapun dari umat ini yang datang setelah sahabat Nabi, dia beramal dengan amalan apapun, tidak akan mungkin dia mencapai kedudukannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, "La tasubbu ashabi," jangan kalian mencela sahabatku. "Lau anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Andai kata salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian emas ini dia sedekahkan di jalan Allah, dia tidak akan sampai satu mud 2 telapak tangan ya. Dia tidak akan capai 1 mud dari pahalanya sahabat, dari amalannya sahabat, tidak pula setengahnya. Jangankan 1 mud, setengahnya saja tidak apa? Tidak sampai. Karena itu ada yang pernah tanya, yang mana lebih utama, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Dia tanya kepada sebagian ulama. Kata alim ini, debu yang terbang dari kuda Muawiyah itu lebih baik daripada seluruh hari-hari kehidupan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Apa yang membedakan antara para sahabat dengan orang setelahnya? Bukan di dalam masalah banyaknya ibadah. Iya. Kalau berjihad, sahabat berjihad, tabi'in berjihad, yang lainnya juga berjihad. Mereka sholat, puasa, zakat, amalan, ketaatan. Iya. Bahkan disebutkan dari sebagian a'immah, seperti misalnya Ibnul Mubarak, itu dalam biografinya disebutkan, mungkin orang ini tidak ada satu pintu ketaatan pun kecuali dia pernah melakukannya. Dia ahli di situ. Ibnu Mubarak ini luar biasa. Dia ahli hadis, ahli ilmu, dia ahli ibadah, ya, dia ahli jihad. Di setiap jihad yang ada di masa itu dia hadir. Ibnu Mubarak. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa mereka itu sama dengan derajatnya para sahabat. Para sahabat itu suatu kaum yang kehidupannya seperti dikatakan oleh seorang penyair. Iya, tamshi ruwaidan man li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Siapakah yang bisa mengajarkan kepadaku jalanmu yang penuh dengan petunjuk itu? Bagaimana jalannya para sahabat? Engkau berjalan pelan, tetapi tibanya paling awal. Tibanya paling awal. Jadi kalau mau diibaratkan di kehidupan dunia ini orang berlomba, anggaplah kita berlomba, berjalan ya, ada garis startnya, ada garis finishnya. Kita sama-sama start nih. Begitu start, sahabat jalannya pelan. Tapi begitu tiba di garis finish, mereka semuanya sudah ada di sana. Sudah ada di sana. Ini kehidupan yang menakjubkan. Ini yang perlu kita pelajari. Iya. Kata sebagian as-salaf rahimahumullah tentang kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya kalian. Abu Bakar tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia sholat, puasa dan bersedekah. Tapi Abu Bakar itu mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Nah, ini amalan-amalan hati ini yang perlu kita hadirkan. Ya, perlu kita munculkan. Dan kita barengi ibadah-ibadah dengan amalan hati tersebut, kadang dia lebih dahsyat dari ketaatan-ketaatan yang lainnya. Jangan sampai kita menyesali ya, ketaatan itu berlalu begitu saja tanpa disertai dengan apa? Amalan hati. Ya, tadi saya sebutkan hadits Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Al-Bukhari.
Jadi disampaikan kepada Ibnu Umar bahwa Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tabi'a janazatan falahu qirat." Siapa yang mengikuti jenazah maka dia dapat pahala 1 qirat. Ya, dalam sebagian riwayat disebutkan 1 qirat itu seperti gunung Uhud pahalanya. Ini mengikuti jenazah. Kemudian hadits ini ditanyakan kepada Aisyah. Maka Aisyah juga berkata hal yang sama. Dia benarkan Abu Hurairah. Itu betul. Bahwa Rasulullah juga bersabda begitu. Ibnu Umar baru tahu. Maka beliau berkata, "Laqad dhayya'na fi qarawid katsirah." Kata beliau, sungguh kami telah menelantarkan banyak qirat. Jadi selama ini karena nggak tahu, Ibnu Umar menganggapnya apa? Banyak qirat yang ditelantarkan. Nah, jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan, ya, ada amalan-amalan ketaatan sebenarnya kita tahu, ya, saya yakin ya banyak hal kita paham tentang amalan-amalan hati itu, hanya saja kita tidak sadar di dalamnya. Kadang kita tidak menganggapnya sebagai apa? Sebagai suatu ketaatan. Iya, suatu amalan. Karena sebagian orang tua dianggap kalau ke rumah itu dari hal yang baik untuk keluarganya, dia berrezeki, dia beri nafkah dan seterusnya. Kemudian dia jangan luput sholat malamnya, sholat. Itu semuanya bagus ya. Tapi dia nggak sadar bahwa kalau dia bersama keluarganya ada kesalahan, dia bersabar, banyak memaafkan, berakhlak yang baik. Kadang akhlak yang baik ini itu pahalanya lebih baik daripada orang yang sholat malam dan puasa di siang hari dari ibadah sunnah. Dia tersenyum kepada keluarganya, bertutur kata yang indah, berbicara yang lembut. Iya. Ini karena sudut memandang ibadah itu tidak tepat. Seakan-akan ibadah itu ya apa yang biasa dikenal saja. Iya. Karena itu dari fikih amalan hati ini, subhanallah, para ulama rahimakumullahu taala, ya, menjelaskan bagaimana pentingnya tentang amalan hati ini. Tapi perlu diketahui ya bahwa keimanan itu, keimanan yang dikatakan keimanan kepada Allah, ada yang terkait dengan keyakinan di dalam hati, ada yang terkait dengan ucapan lisan, dan ada yang terkait dengan amalan anggota tubuh. Ini semuanya masuk dalam keimanan. Dan semuanya dihitung dalam hakikat iman. Dalam hakikat iman. Iya. Dan amalan hati itu dibahasakan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala sebagai dasar. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, a'malul qulub hiyal asl wa a'malul jawarih taba'un wa mukammilah. Fa ma'rifatu ahkamil qulubi ahammu min ma'rifati ahkamil jawarih. Amalan hati itulah asal yang merupakan dasar. Dan amalan anggota tubuh itu pengikut dan penyempurna. Pengikut dan penyempurna. Iya. Maka mengilmui, memahami tentang hukum-hukum seputar hati itu lebih penting daripada mengetahui tentang hukum-hukum seputar apa? Anggota tubuh. Iya. Ini adalah hal yang jelas ya. Perkara yang terang sekali. Terkait dengan amalan hatinya. Kadang membuat amalan itu berbeda jenjangnya. Berbeda tingkatannya. Berbeda tingkatannya. Saya beri contoh sederhana misalnya. Ada yang masuk masjid. Sama-sama. 2 orang. Masuk masjid, dua-duanya sholat 2 rakaat, sana sholat 2 rakaat. Iya. Jadi secara zahir kita melihatnya sama atau tidak? Sama 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Dan orang sholat ya, dari takbiratul ihram sampai salam, ya sama kan? Tapi yang pertama ini niatnya, dia sholat tahiyatul masjid.
Yang kedua niatnya, iya, dia masuk misalnya di waktu sekarang ini, tadi habis sholat maghrib, dia belum sempat sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib, dianya belum. Maka dia masuk, iya, dia juga baru wudu, dia sholat 2 rakaat, 3 niatnya. Dia niat tahiyatul masjid, dia niat sholat sunnah wudu, dia niat rawatib ba'da maghrib. Rawatib ba'da maghrib. Kira-kira yang mana yang lebih banyak? Hah? Yang mana yang lebih banyak keutamaannya? Yang mengerjakan 1 sholat atau dengan 3 niat sholat? Dengan 3 niat. Amalannya sama. Yang membedakan apa? Membedakan niatnya. Ini perhatikan ya. Ini fikih. Iya. Fikih dalam ketaatan. Tadi juga saya sebutkan contoh ya. Dari sebagian para as-salaf ada yang mengatakan 2 orang sholat sebagai makmum. Yang namanya makmum ikut ke imam, ya pasti sama. Ya kan? Dari takbiratul ihram sampai ke salam semuanya sama. Tapi kata para salaf, 1 sholatnya di dunia, 1 sholatnya di langit. Ya. Yang membedakan apa? Ini sesuatu yang bercokol di hatinya. Itu yang membedakannya. Yang bercokol di hati ini banyak sekali dari amalan. Ketaatan. Iya. Banyak sekali. Ada yang mengatakan amalan hati itu puluhan. Ada yang mengatakan ratusan. Ada yang mengatakan ribuan. Dari amalan hati. Ini tergantung bagaimana seorang mengilmui. Dan memahaminya. Iya. Dan ini ada pengetahuan-pengetahuan di dalam masalah ini. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam rahimahullahu taala tentang amalan hati. Amalan hati itu kata beliau min usulil iman wa qawaidid din. Dari pokok keimanan dan kaidah-kaidah agama. Seperti cinta kepada Allah dan Rasulnya, tawakal, mengikhlaskan agama untuk Allah, bersyukur, bersabar, takut kepada Allah, berharap. Iya. Ini beberapa amalan ya. Cinta, tawakal, ikhlas, syukur, bersabar, takut, dan berharap. 7. Ini contoh. Dan 7 ini kata beliau, ini semuanya adalah wajib terhadap seluruh makhluk. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Iya. Berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi amalan hati pengaruh di dalam menguatkan apa? Meninggikan amalan. Sama dengan kekafiran. Semakin kekafiran itu besar di dalam hati, semakin dibawa tingkatannya dari neraka. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Iya. Perhatikan ya, munafik dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi di hatinya menyembunyikan apa? Kekafiran. Dia paling bawah, di lapisan paling bawah dari api neraka. Karena di hatinya ada dari keburukan tidak pada orang kafir biasa. Dia ada pengkhianatan, kebencian kepada Allah dan Rasulnya, kebencian kepada kaum mukminin. Ini semuanya lebih membuat kekafirannya lebih apa? Lebih dahsyat. Membuat kekafirannya lebih dahsyat. Iya. Ini terkait dengan apa? Kondisi terkait dengan amalan hati. Dan ini bukan menimpa orang-orang kafir saja. Kadang sebagian orang salih, subhanallah, tertimpa musibah, itu dasarnya dari hal-hal yang terkait dengan hati. Disebutkan dalam sebuah hadits yang sahih, ada seorang nabi diberi anugerah oleh Allah punya umat yang sangat banyak sekali. Umatnya itu banyak sekali. Maka Nabi ini suatu hari berkata, siapakah yang bisa mengalahkan mereka? Nah, ini sudah terkait dengan apa? Amalan hati. Ada ujub.
merasa bangga dengan umatnya. Maka datang teguran dari Allah kepada Nabi ini. Pilih salah satu dari 3 musibah yang harus menimpa umatku. 1, mereka dikalahkan oleh musuh. 2, mereka perang antara mereka sendiri. 3, kematian. Maka Nabi ini pun minta pendapat kepada umatnya. Umatnya berkata, engkau adalah Nabi, engkau yang menentukannya. Maka Nabi ini sholat. Sebutkan dalam hadis yang meriwayatkan kisah ini, Rasulullah bersabda, wa kanu idza hazabahumul amr faza'u ila shalah. Para nabi itu kalau sedang dirundung masalah besar, mereka pun pergi sholat. Ini Nabi ini sholat. Akhirnya tetap pilihannya. Ya Allah, kami tidak sanggup dikalahkan oleh musuh. Kami juga tidak sanggup terjadi peperangan antara kami. Maka kami memilih kematian. Maka pada hari itu meninggal dari umatnya 70.000 orang. 70.000 orang. Ini kadang dari amalan hati, subhanallah. Kelihatan perkara-perkara yang bisa membahayakan. Iya. Karena itulah sebagian ulama menganggap bahwa mengajarkan amalan-amalan hati ini kepada manusia, itu lebih bagus. Sampai sebagian as-salaf ada yang berkata, wadittu annahu law kana minal fuqaha man laysa lahu syughul illa yu'allima an-nas maqasidahum fi a'malihim. Saya berharap andai kata ada dari ahli-ahli fikih, maksudnya orang-orang yang berilmu, punya pemahaman, dia tidak ada kerjaan kecuali dia duduk mengajari manusia tentang niat-niat mereka dalam beramal. Khusus diajari orang di situ. Iya. Wa yaq'ud litadris fi amalin niyat laysa illa. Dan tidak ada kerjaannya kecuali dia duduk mengajarkan amalan-amalan terkait dengan niat. Ya, fainahu ma ata ala katsirin minan nas illa min tadyi'i dzalik. Karena tidaklah musibah itu menimpa manusia, banyak kerusakan, banyak hal yang ditelantarkan menimpa manusia, sebabnya karena dia menelantarkan hal ini. Menelantarkan dari amalan-amalan hati ini. Baik. Karena itu kita perlu mengenalnya. Dari amalan-amalan hati tersebut. Iya. Dan amalan hati ini dari keistimewaannya, itulah sebab yang melipat gandakan pahala. Sebab yang melipat gandakan apa? Pahala. Tadi di pelajaran saya sebutkan, yang melipat gandakan pahala itu kaidahnya kembali kepada 5 hal. Yang melipat gandakan pahala kadang kembali kepada si pelaku, dan ini yang paling banyaknya. Kadang kembali kepada amalannya itu sendiri. Dan kadang kembali kepada pengaruh dari amalan. Dan kadang kembali kepada waktu. Dan kadang kembali kepada tempat. Iya. Ini 5 hal yang membuat amalan berlipat ganda. Nah, kita di sini ingin membahas tentang amalan hati. Dan amalan hati ini terkait dengan pelakunya. Semakin amalan hatinya besar dan kuat, maka pasti pahalanya akan menjadi semakin apa? Semakin besar pula. Dan di bulan Ramadan ini banyak sekali dari pintu-pintu ibadah di dalamnya. Pintu-pintu ketaatan. Amalan-amalan hati yang harusnya kita perbaiki dengannya. Kita siapkan, kita renungi. Dan kita berharap dengan hal tersebut, Ramadan itu akan lebih bermakna. Akan lebih indah. Dan akan semakin banyak apa? Keutamaan dan pahalanya. Baik, amalan hati pertama yang ingin saya terangkan. Di kesempatan ini sebagai bekal untuk kita semua memasuki bulan Ramadan. Ya. Yang pertama adalah bergembira dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala.
bergembira dengan keutamaan Allah. Iya. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal tersebut hendaknya kalian bergembira. Kegembiraan terhadap keutamaan dan rahmat Allah ini itu lebih baik daripada segala dunia yang mereka kumpulkan. Ini bergembira. Iya. Seorang muslim itu yang pertama, amalan hatinya itu dia bergembira dengan datangnya Ramadan. Tahu orang yang bergembira ya? Iya. Ada orang yang anaknya itu pergi tahun kemarin. Rindu sekali dengan anaknya. Iya. Terus anaknya sudah kasih berita bahwa dia akan datang 2 pekan lagi. Maka biasanya kalau ada ibu atau orang tua anaknya tahu sudah rindu, dia biasanya diam-diam atau cerita sama orang biasanya. Kegembiraannya itu ekspresinya dia, wah sebentar lagi anak saya datang. Mungkin dia buat acara penyambutan. Itu kelihatan kegembiraan. Iya. Maka seorang muslim itu ketika Ramadan mau masuk, Ramadan mau datang, itu kelihatan kegembiraannya. Karena itu sebagian as-salaf disebutkan, kalau sudah selesai Ramadan selama 6 bulan, dia memohon kepada Allah supaya amalannya di Ramadan diterima. 6 bulan sisanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dapat lagi bulan Ramadan. Iya. Beda ya dengan sebagian dari kita, subhanallah. Ada yang enggak tahu Ramadan itu masuk kecuali ketika melihat orang sudah sholat tarawih. Ini ngapain orang rame-rame? Oh subhanallah, besok Ramadan. Ya. Begitu masuk puasa, apa yang terjadi? Aduh, ini berat bagi saya puasa. Tapi saya kalau tidak puasa malu sama tetangga. Ya. Masa saya sendiri yang buka, kan begitu? Atau paling tidak dihadirkan niatnya, ya sudah saya puasa. Tapi dia berat dalam menjalankan puasanya. Ini sudah nilai yang apa? Yang menurunkan kualitas ibadah. Karena beda ya antara orang yang masuk Ramadan itu dengan dia sambut dengan penuh kecintaan, penuh kerinduan, dia sambut Ramadan tersebut dengan sangat bahagia, bergembira. Dengan orang yang masuk Ramadan ya terpaksa, apa boleh buat? Ini Ramadan. Ya 1 bulan saya harus sabar. Ya kan begitu? Ini beda antara 2 hal. Ya. Maka bergembira ini, kegembiraan seorang menyambut datangnya Ramadan, bergembira dengan Ramadan, ini dari amalan hati, harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Ya. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada dunia dan daripada segala yang mereka kumpulkan dari dunia. Iya. Apalagi kalau kita lihat dari keutamaan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu datang Ramadan, beliau berkata, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Beliau beritahukan sahabatnya. Nah, ini ekspresi dari kegembiraan. Dan memberi kabar gembira kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan. Ya. Diingatkan tentang amalan-amalan yang ada di dalamnya, keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan tersebut. Iya. Para ulama itu menyebutkan ya, dalam masalah ibadah, mana yang lebih afdal? Misalnya orang sholat malam. Dia sholat malam ini, dia berdiri dalam keadaan dia lawan kantuknya. Terus dia sholat, dia paksa dirinya. Ya, ini luar biasa ya. Dia tadinya maunya tidur saja, tapi dia paksa dirinya. Dia sholat 11 rakaat. Dia panjangkan sholatnya, dia baca 1 juz. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, dia berdiri dengan penuh kegembiraan. Ya,
Dia baca 1 juz Al-Quran dengan penuh kecintaan. Sebenarnya dia ingin lama-lama, tapi waktunya sudah apa? Sudah tidak memungkinkan. Yang mana lebih afdal? Yang pertama atau yang kedua? Ya. Maka ini kecintaan, kegembiraan itu punya pengaruh di dalam apa? Di dalam kualitas ibadah. Nah, ini yang kadang kita tidak sadari. Padahal ini sederhana ya. Sama-sama berpuasa, sama-sama masuk Ramadan, sama-sama menjalani kegiatan Ramadan. Ya kalau masuk masjid sama-sama baca Al-Quran. Tapi tingkat kegembiraannya berbeda. Ya. Kesenangannya menyambut Ramadan berbeda. Akhirnya beda apa? Banyak hal. Ya seorang kalau ingin sampai ke situ bergembira, memang harus latihan. Tidak datang begitu saja. Harus dia buktikan. Makanya Nabi SAW sebelum masuk Ramadan, di bulan Syaban itu kebanyakan puasa beliau di mana? Di Syaban. Beliau sudah siap dengan puasa, sudah terbiasa puasa di Syaban. Ya. Dan sebagian as-salaf ada yang kalau sudah masuk Syaban dia jadikan bulan membaca Al-Quran. Bulan membaca apa? Al-Quran ini belum masuk Ramadan. Ya. Jadi seperti sholat wajib kan ada sholat sunnahnya. Ya kan? Sebelum masuk Ramadan ini seperti pendahuluan untuk masuk Ramadan. Dan ini dari bukti kecintaan, kegembiraan dia dengan masuknya bulan Ramadan. Kemudian juga dari amalan hati yang penting kita perhatikan. Ini diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadits terkait dengan Ramadan. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ini tentang puasa. Di riwayat lain, juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Riwayat yang ketiga, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi ini 3 amalan utama di bulan Ramadan. Puasa, sholat malam, dan ibadah di Lailatul Qadar. Iya. Dari 3 keutamaan besar. Tapi Nabi mengikatnya dengan 2 syarat. Keimanan dan apa? Mengharap pahala. Iya. Ini terkait dengan 2 hal. Dari amalan hati. Yang pertama adalah tauhid, dan yang kedua adalah keikhlasan. Tauhid dan apa? Ikhlas. Tauhid itu adalah dasar yang membenarkan seluruh amalan. Tanpa tauhid tidak akan diterima amalan seseorang. Iya. Diterima amalan seseorang. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah, liqa'a rabbih. Liqa' di sini ditafsirkan dengan 2 penafsiran. Liqa' bisa bermakna al-mulaqah, bermakna berjumpa, menghadap. Jadi kalau diartikan berjumpa menghadap, maka mana ayat, siapa yang ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan dia diridhai. Iya. Bergembira dengan perjumpaannya,
maka dia penuhi syaratnya, hendaknya dia beramal dengan amalan salih dan tidak berbuat kesyirikan, tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Dan mana yang kedua, liqa'a rabbih, artinya dia melihat Allah. Jadi siapa yang ingin melihat Allah pada hari kiamat, dan melihat Allah pada hari kiamat itu adalah kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar. Itulah yang disebutkan di surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan surga al-husna dan ada tambahannya. Dia sudah masuk surga, ditambah lagi. Apa tambahannya? Diterangkan di dalam Sahih Muslim dari hadits Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nabi menjelaskannya, tambahan itu adalah dia melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang ingin melihat Allah pada hari kiamat, ingin berbahagia dengan itu, maka dia syaratkan syaratnya. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Iya, maka ayat ini tegas menunjukkan bahwa keselamatan itu harus dengan tauhid. Harus bersih dari apa? Kesyirikan. Kalau tidak bersih dari kesyirikan, dia tidak akan mendapatkan keamanan dan tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Iya. Maka tauhid ini penting. Sebab dia adalah dasar syahnya semua amalan. Tanpa tauhid tidak akan diterima amalannya. Walaupun amalannya banyak. Menggunung. Iya. Amalannya banyak, menggunung. Maka amalan itu diibaratkan di dalam Al-Quran. Di surah Al-Furqan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap. Karena tidak ada tauhidnya. Iya. Maka tauhid ini, keimanan ini dari sebab yang memperbesar amalan. Yang menguatkan dari amalan. Andai kata dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi la ilaha illallah, benar tauhidnya, dan dia membawa dosa sepenuh bumi, maka Allah akan menjumpainya dengan pengampunan sepenuh bumi pula. Karena besarnya amalan apa? Amalan tauhid itu. Agungnya pembahasan tauhid tersebut. Iya. Tadi di tafsir surah Al-Qari'ah saya sebutkan tentang timbangan. Hadits tentang kartu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Bagaimana kartu ini yang berisi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu lebih berat daripada 99 catatan dosa. Perhatikan ya, 99 catatan dosa. Satu catatan dosa sejauh mata memandang. Satu catatan dosa. Begitu ditimbang, dinaikkan dia satu anak timbangan, dan kartunya yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diletakkan di anak timbangan yang satunya lagi. Ternyata 99 gulungan dosa ini terhempas ke atas. Kartunya lebih apa? Lebih berat. Iya. Kartunya lebih berat. Maka dengan tauhid ini, amalan itu akan semakin menjadi berat. Dengan tauhid ini, ya,
ketaatan-ketaatan seorang hamba itu semakin dilipat gandakan dan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah kewajiban kita semua selalu mempelajari apa itu tauhid. Apa itu memurnikan ibadah kepada Allah. Iya. Karena ini masalahnya bukan masalah kecil tentang tauhid ini. Iya. Itu tujuan kita diciptakan di atas muka bumi. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Itu tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul agar supaya setiap rasul ini menyerukan kepada umatnya, beribadah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Dengan tauhid ini pula yang menentukan seorang itu di sakaratul maut. Dia bisa bersyahadat la ilaha illallah atau tidak. Itu orang berucap la ilaha illallah, walaupun lisannya di dunia dia selalu mengucapkannya, selalu mengulanginya, tetapi dia tidak paham maknanya. Apalagi kalau perbuatannya menyelisihi lisannya, itu tidak akan bermanfaat untuknya. Iya. Nabi SAW bersabda dalam hadits Mu'adz bin Jabal, riwayat Abu Daud dan selainnya, "Man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya dari kehidupan dunia la ilaha illallah, dia masuk surga. Dengan tauhid ini pula dia dibebaskan di alam kubur. Pertanyaan malaikat itu, pertanyaan pertama, "Man rabbuka?" Siapa Rabb yang kamu ibadahi? Dan pada hari kiamat itu lagi pertanyaannya tentang tauhid. Allah bersumpah dengan sumpah yang besar dalam Al-Quran. Tidak berubah hal tersebut. Dan pasti Allah tanyakan. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabb, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami akan bertanya kepada manusia seluruhnya tentang apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan ditafsirkan oleh Imam Abul Aliyah, amma kanu ya'budun wa amma ajabu bihil mursalin. Bagaimana apa yang mereka ibadahi dan bagaimana mereka menjawab seruan para nabi dan para rasul. Itu akan ditanyakan. Iya. Maka ini pembahasan tentang tauhid, pembahasan besar. Harus kita memiliki perhatian terhadapnya. Selalu kita kaji, kita pelajari. Seorang muslim itu dia pasti melalui sakaratul maut. Bagaimana dia bisa menjawab, bisa bersyahadat? Ya dia harus pelajari apa makna la ilaha illallah. Dia mengerti makna kalimat itu, apa konsekuensinya, apa syarat-syaratnya. Itu kan ada ilmunya, perlu dipelajari. Iya. Dan perlu diamalkan dalam kehidupan dunianya. Nah, itulah yang memudahkan dia bersyahadat. Ini bukan teori saja ya, bersyahadat itu. Di sakaratul maut. Tapi ini sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan keyakinan, ucapan dan amalannya. Di alam kubur. Nah, itu juga harus dipelajari. Supaya dia bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat di alam kubur. Dia harus belajar siapa Allah yang dia ibadahi. Dia harus belajar apa itu agama Islam. Dia harus belajar siapa itu Nabi Muhammad. Apa kewajibannya terhadap Nabi Muhammad. Iya. Sebagian manusia kadang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Dan bikin ritual-ritual tertentu terhadap Rasulullah SAW. Tapi perbuatan-perbuatannya adalah hal yang tidak diridhai.
oleh Allah dan Rasulnya. Menyelisihi jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di mana kecintaan itu? Kalau seorang itu benar cintanya, dia akan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka kalau dia menyelisih jalan Nabi, maka itu bukti bahwa kecintaannya tidak benar. Maka ini pembahasan tauhid penting untuk diperhatikan. Rangkaian-rangkaiannya di pembahasan puasa itu tampak sekali ya. Rangkaian-rangkaiannya di pembahasan puasa. Iya. Tentang pembahasan tauhid. Dan ini panjang untuk diuraikan. Hanya saja saya berikan dari kaidah-kaidahnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ikhlas tadi. Ya. Ikhlas. Ikhlas itu adalah amalan dilakukan hanya untuk Allah. Bersih dari segala noda yang bisa mengotorinya. Itu ikhlas namanya. Jadi kalau dia beramal sebuah amalan hanya untuk Allah, tidak dihinggapi keinginan dunia, tidak dihinggapi dengan bentuk mempersekutukan Allah dalam ibadah, tidak dia cari sanjungan dan pujian manusia, ya. Tidak pula dia nanti apa yang dilihat dan dipandang oleh manusia. Tapi dia melakukannya ikhlas karena Allah. Maka keikhlasan ini akan membuat amalan menjadi apa? Menjadi sangat besar. Iya. Subhanallah, satu pembahasan ikhlas ini saya, itu kalau didalami akan terlihat pertautan derajat orang-orang yang beriman di dalamnya. Iya. Dan di pembahasan ikhlas ini itu bisa kelihatan bagaimana tingginya derajat para sahabat di situ. Bagaimana tingginya derajat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keikhlasan ini. Itu yang membuat kita tidak bisa menyaingi mereka. Tidak bisa menyaingi mereka. Dari arah tauhid, keimanan, dari arah ikhlas, dan dari banyak sisi-sisi ibadah hati. Iya. Jelas ya? Karena itu amalan-amalan terlihat sederhana, tetapi timbangannya di sisi Allah sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Dalam memandang dosa saja misalnya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata, sebagaimana dalam hadits riwayat Al-Bukhari, "Innakum lata'maluna a'malan fi adaqu fi a'yunikum minasy-sya'r wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sesungguhnya kalian itu sekarang beramal dengan amalan-amalan, kalian menganggapnya lebih halus daripada rambut. Padahal kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganggap hal tersebut sebagai dosa-dosa yang bisa menghancurkan. Ini perbedaan dalam memandang. Ini kan amalan hati namanya. Pengagungan terhadap dosa itu. Iya. Maka ikhlas kapan berbeda jenjangnya, berbeda dari pahala dan keutamaannya. Ya, bukankah di dalam puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa anak Adam itu kullu amal ibnu Adam yudha'af lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Dalam sebuah riwayat ila adha'afin katsirah. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai berlipat-lipat yang lainnya. Ini harus kita pahami ya. 10 sampai 700. Kenapa tidak dikatakan 10 saja? Atau 20 saja? Atau 100 saja? Atau 700 saja? Kenapa ada yang diberi pahala lebih daripada itu? Bahkan ada yang tidak terbatas pahalanya. Iya. Seperti sabar misalnya.
Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat di surah Az-Zumar. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu digenapkan, dilengkapkan pahalanya, tidak ada batasannya. Itu juga orang-orang puasa begitu. Ya, karena itu dalam hadits, kelanjutan hadits dikatakan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, karena puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang memberi pahala untuknya. Itu ada rahasia kenapa dia berlipat ganda. Itu terkait dengan apa? Keikhlasan. Karena puasa khusus untuk Allah. Milik Allah. Semakin dia ikhlas, maka semakin tinggi apa? Balasannya. Tapi kalau puasanya sudah campur-campur, itu bukan khusus untuk Allah lagi namanya. Jelas ya? Maka ini akan mengurangi derajat puasanya. Mengurangi derajatnya. Karena itu perbaiki dari mana ikhlas ini. Kata sebagian as-salaf rahimahumullahu ta'ala, rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Kadang ada amalan yang kecil dibuat besar oleh niatnya. Dan kadang ada amalan besar dibuat kecil oleh apa? Niatnya. Nah, ini subhanallah, niat ini, ikhlas ini penentu ya. Menentu. Coba lihat ya, amalan besar menjadi tidak ada nilainya malah. Karena niat. Iya. Tahu nggak orang yang paling pertama dipanggang dalam api neraka? Hah? 3 orang kan? Sebut dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Awal man tusa'ar bihimun nar. Orang yang paling pertama dipanggang di dalam neraka ada 3 orang. Yang pertama adalah seorang mujahid. Datang dalam keadaan berlumuran darah. Dia berkata, ya Allah, saya terbunuh di jalanmu untuk meninggikan kalimatmu. Maka Allah firman, kamu berdusta. Iya. Bahkan kamu berperang supaya dikatakan kamu ini pemberani. Dan orang sudah katakan kamu pemberani. Maka dia dilempar ke neraka. Ini jihad ini, bukan amalan kecil. Sampai dia mati pengorbanannya. Iya. Tapi niatnya bukan karena Allah, akhirnya subhanallah dimasukkan ke dalam neraka. Kedua, dia datangkan seorang yang membaca Al-Quran. Seorang alim. Dia berkata, ya Allah, saya belajar ilmu karena engkau, membaca karena engkau. Katakan, engkau berdusta. Bahkan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan kamu ini jago membaca, qari. Dan kamu belajar supaya dikatakan kamu ini adalah seorang alim. Sudah diucapkan itu oleh manusia. Ya. Dia dapatkan. Maka dia dimasukkan ke neraka. Dan didatangkan yang ketiga, orang yang bersedekah. Dia berkata, saya bersedekah karena engkau ya Allah. Maka dikatakan engkau berdusta. Bahkan engkau bersedekah supaya kamu dikatakan orang dermawan, jawad. Dan sudah diucapkan itu untukmu. Kemudian dia dimasukkan dalam neraka. Karena itu hati-hati ya. Kalau orang ada yang ibadah akhirat, dia cari dunia dengannya, Allah berikan dunia. Tidak tanggung-tanggung. Iya. Kalau sekarang ini subhanallah, anjuran orang beramal dikasih iming-iming dunia. Ayo, bersedekah 1 mobil ambulans. Dia dapat 700 mobil ambulans di hari kiamat. Kan begitu ya? Ayo, siapa yang bersedekah, maka rezekinya semakin lancar. Nah, itu tidak diragukan, itu keutamaan benar, ada hadits-haditsnya. Ya, datang kepada Nabi seorang membawa unta yang sudah dicocok hidungnya, siap dipakai berperang, maka Nabi berkata, untuk kamu 700 ekor unta di hari kiamat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqatum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, Allah yang akan menggantinya. Dan Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Itu tidak diragukan keutamaan. Tapi ini hadits-hadits bukan artinya
dia berinfak semata mencari dunia. Tidak. Itu hadits-hadits orang ikhlas dalam beribadah. Jelas ya? Dia ikhlas dalam sedekah. Dia ikhlas dalam infak. Maka akan dibalas 700 unta pada hari kiamat. Jadi niatnya bukan cari 700 unta. Niatnya adalah apa? Karena Allah. Dengan sendiri dibalas. Tapi kalau dia cari dunia, hati-hati. Dia diberi dunia. Nah itu ibadah. Dan memang Allah sudah jamin. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan lengkapi amalan dia di dalamnya. Dia tidak dikurangi, dilengkapi. Tapi dikatakan dalam ayat berikutnya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka ini orang-orang yang tidak ada untuknya di akhirat kelak kecuali neraka. Hancur seluruh amalannya. Dan batil apa yang mereka kerjakan. Karena yang dia cari adalah apa? Adalah dunia. Tidak ada masalah seorang sholat duha dengan niat dilancarkan apa? Urusannya. Tapi jangan dia sholat untuk dunia. Ikhlas sholatnya karena Allah. Itu dia jaga ikhlasnya dulu. Ya, kalau mengikut setelah itu dia beriman akan pahala dari Allah, akan dimudahkan rezekinya di hari itu. Ini mengikut namanya. Mengikut itu nggak ada masalah. Kan orang berjihad ada harta rampasan perang dan seterusnya. Itu kan tidak ada masalah diambil. Sepanjang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka ini pentingnya ikhlas. Jadi amalan yang besar ini bisa menjadi kecil. Gara-gara apa? Gara-gara niatnya. Karena itu sekali lagi hati-hati. Jangan sampai seorang itu, oh Masya Allah, saya semenjak rajin ta'lim ini, rezeki saya tambah lancar. Hah? Saya semenjak rajin membaca Al-Quran, kayaknya semakin banyak yang naksir sama saya. Ya. Ini seakan-akan amalan-amalan dunia yang dibukakan itu tanda bahwa ibadahnya sudah benar. Ini juga salah paham ya. Salah paham. Harus dia perbaiki. Kadang dunia itu diberikan untuk semuanya. Kafir diberi dunia. Dia lebih kaya, lebih banyak penghasilannya daripada Anda. Ya. Jelas ya? Ada orang-orang kafir itu menjadi idola banyak manusia. Itu bukan ciri dia benar. Kalau masalah dunia. Ya, tapi keimanan Allah berikan kepada orang yang Allah pilih. Kalau dunia diberikan kepada semuanya. Maka itu bukan ukuran dunia itu. Kalau melihat perbedaan antara kita dengan orang-orang yang berilmu, itu disebut oleh Ibnu Rajab rahimahullah, ada seorang alim yang duduk mengajar. Iya. Alim ini subhanallah duduk mengajar di tengah murid-muridnya. Tiba-tiba dari gunung sana, ya, turun kambing liar itu, al-wa'al. Tahu kambing liar yang bisa lompat-lompat di gunung itu? Hah? Kambing liar kan namanya? Ya. Nah, itu kan susah ditangkap gitu. Kambing ini turun dari gunung, terus jalan. Ya, sampai di depan syekh ini, dia tadahkan, dia apa namanya? Seakan-akan dia serahkan kepalanya begini untuk disembelih. Ya. Maka begitu melihat kambing tersebut, syekhnya bergetar, pucat. Murid-muridnya tanya, ada apa, wahai syekh? Kata syekhnya, saya tadi sebelum mengajar, saya bilang di dalam hati saya, andai kata hari ini saya makan kambing liar ini. Ini dalam hatinya dia bilang. Ya. Andai kata saya hari ini makan apa? Kambing liar seperti ini. Allah turunkan kambing liar dari gunung. Ya, kalau sekarang ya orang-orang bilang apa? Masya Allah ini karomah syekhnya. Hah? Nah, ini wali ini. Kan begitu. Tapi syekhnya ini pucat, gemetaran. Ya. Apa yang beliau pikir? Beliau berkata, saya khawatir ini adalah
balasan kebaikan yang Allah segerakan untuk saya di dunia tidak diberikan untuk saya lagi di akhirat. Ya. Ini memang di kondisi seorang beramal ketika datang yang seperti ini itu ujian. Itu orang-orang yang berilmu begitu cara memandangnya. Beda dengan kita ya. Ya kita kena banyak kejahilan kita, subhanallah, kurang keimanan kita. Semoga Allah mengampuni. Ya. Maka ini keikhlasan ya. Kadang amalan besar menjadi kecil. Dan kadang ada amalan kecil menjadi besar karena apa? Karena niatnya juga, karena ikhlasnya. Iya. Itu sering kita dengarkan ya, hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ada perempuan dari Bani Israel. Disebutkan di situ di dalam hadits, bagiun min bagaya Bani Israel. Perempuan nakal. Bagi itu bahasa lain, kalau bahasa halusnya itu kan perempuan nakal ya. Kalau bahasa tegasnya itu pezina. Bani Israel. Iya. Dalam riwayat yang lain seorang lelaki. Jadi sifatnya itu nggak ada sifat bahwa perempuan ini ahli ibadah, banyak berpuasa dan seterusnya. Iya. Maka keduanya turun minum ke sumur. Begitu naik, dia dapati anjing sedang kehausan. Akhirnya turun lagi ke sumur. Diberi minum anjing ini. Maka disebutkan pengampunan untuk keduanya. Pengampunan. Sebagian riwayat itu sebab dia dimasukkan ke surga. Saya tanya, ini amalan besar atau kecil ini? Amalan kecil. Apa yang membuatnya besar? Sampai diampuni, ini pezina, diampuni. Iya. Sebagian riwayat dimasukkan ke surga. Kata para ulama, itu karena amalan hati yang mengiringinya. Situlah keikhlasan. Jelas ya? Apa yang membuat dia memberi minum kepada anjing ini? Itu nggak ada hal yang lain. Nggak ada manusia yang hadir di situ sehingga dia bisa ria. Ya, anjing ini bukan makhluk yang banyak duit sehingga dia bisa membayar. Jelas ya? Jadi dia melakukan hal tersebut semata-mata perbuatan baik dia lakukan. Maka dibalas untuknya. Itu pengaruh dari apa? Pengaruh dari ikhlas. Pengaruh dari keikhlasan. Maka ini pintu kalau kita beri contoh di dalam dalil-dalil banyak sekali ya contoh-contohnya. Iya. Karena itu hendaknya kita pelihara dari keikhlasan ini. Kita jaga bagaimana seorang itu masuk di bulan Ramadan, dia memelihara keikhlasannya hanya untuk Allah. Dia puasa karena Allah dihadirkan. Iya. Karena itu kenapa puasa niatnya setiap malam? Ya karena memang niat ini diperhatikan di dalam agama memang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyiti as-siyama min al-lail fala siyama lah." Siapa yang tidak puasa dari malam hari, tidak ada puasa untuknya. Jadi memang niat ini sangatlah penting. Baik. Begitu dia masuk dalam puasanya, ya. Dia lakukan hal tersebut sebagai orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan semua amalannya di dalamnya. Ketika dia berdoa dia ikhlas, baca Al-Qur'an dia ikhlas. Masuk waktu berbuka puasa dia bagi buka puasa dia ikhlas. Iya. Dia berbuka juga ikhlas karena Allah. Dia salat malam ikhlas karena Allah. Ketika masuk dia mencari Lailatul Qadar, dia beriktikaf ikhlas karena Allah. Mencari Lailatul Qadar ikhlas karena Allah. Nah, keikhlasan itu kelihatan tanda-tanda dan apa? Ciri-cirinya orang yang ikhlas. Dan ini kalau kita berbicara tentang ikhlas, ini pembahasan panjangnya, saya sudah terangkan tadi. Kalau kita masuk di dalam lautan ikhlas ini, itu fikih mendalam dalam agama. Itu yang membedakan berbagai derajat orang yang beriman. Dan akan tampak sekali ketinggian jenjang para sahabat di situ. Radhiyallahu ta'ala anhum. Baik. Kemudian dari amalan hati yang penting kita hadirkan di bulan Ramadan ini dan kita perhatikan adalah mengagungkan dan membesarkan Ramadan. Ini namanya at-ta'zim, pengagungan. Iya.
pengagungan. Karena seorang hamba itu semakin dia mengagungkan Allah, semakin dia mengagungkan kebesaran Allah, dia mengagungkan uluhiyah Allah, mengagungkan nama-nama dan sifatnya, mengagungkan ketentuan dan agamanya, mengagungkan syariat dan agamanya, mengagungkan ketentuan dan takdirnya. Diagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ketakwaan dalam hatinya. Iya. Allah berfirman, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah, dzalika min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu adalah berasal dari ketakwaan di dalam hati. Jadi perlu seorang itu mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena pokok yang membuat manusia itu keluar dari jalan itu karena tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Itu di 3 tempat dalam Al-Quran. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Sebagian ayat tidak ada wawunya. Ma qadarullaha haqqa qadri. Di 3 tempat dalam Al-Quran. Tidaklah mereka itu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Ini sebab pokok. Dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Iya. Tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Nah, ketika pengagungannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala kurang, disitulah mempengaruhi kualitas ibadahnya. Mempengaruhi dari apa? Kualitas ibadahnya. Karena kalau diagungkan ibadah itu, akan besar ibadah tersebut. Akan besar ibadah tersebut. Contoh sholat misalnya. Kata para ulama rahimahullah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, siapa yang memperbagus berdirinya ketika sholat, maka akan baik juga, akan bagus juga berdirinya ketika dia berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar baiknya dia berdiri dalam sholatnya, sekadar itu pula kebaikan yang dia dapatkan di mana? Ketika dia berdiri pada hari kiamat. Ini bentuk pengagungan. Ya. Yaitu melipat gandakan pahala. Semakin dia membesarkan dan mengagungkannya, maka itu ciri ketakwaan yang berada di mana? Di dalam hati. Ciri dari ketakwaan yang berada di dalam hati. Baik. Kemudian amalan hati yang lainnya. 3 amalan hati disebutkan dalam sebuah ayat. Menjelaskan tentang sifat para nabi dan para rasul. Menjelaskan tentang sifat para nabi dan para rasul. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para nabi dan para rasul itu, sungguhnya mereka itu bersegera di dalam kebaikan. Iya. Bersegera di dalam kebaikan. Bersegera itu bisa berlomba-lomba dalam bentuk keyakinan, kecintaan, ketundukan, bisa berlomba-lomba dalam bentuk ucapan, bisa berlomba-lomba dalam bentuk apa? Amalan. Iya. Jadi para nabi itu bersegera. Dan mereka beribadah kepada kami. Raghaban, dengan penuh rasa harapan. Warahaban, dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini 3 sifat. Walaupun sebenarnya ada 4 ya semuanya di dalamnya. Ada mahabbah, kecintaan kepada Allah karena dia bersegera menunjukkan cintanya. Ya. Ada namanya al-khauf atau ar-raja, dia sangat berharap. Ar-raghaba, dan namanya al-khauf, sangat takut, atau ar-rahbah. Dan ada namanya al-khusyuk, dia sangat khusyuk. Iya. Dia khusyuk. Ini dari amalan-amalan hati.
kamu memperbesar ibadah tersebut. Kecintaan, al-mahabbah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa ya. Mengangkat derajat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabbah." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ini kan ucapan luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bersama siapa yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya itu tidak pernah bergembira seperti kegembiraan saya dalam dua hal. Yang pertama ketika saya masuk Islam, dan yang kedua ketika saya mendengarkan hadits ini. Iya. Maka kata Anas bin Malik, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, ya, kepada Utsman. Dan saya diharapkan dikumpulkan bersama mereka walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Kalau mau menyaingi Abu Bakar, siapa yang bisa menyainginya? Kan begitu. Menyaingi Umar, siapa yang bisa menyaingi mereka? Iya. Tidak ada yang bisa menyaingi mereka berdua. Maka kata Anas, saya bergembira, saya cinta sama mereka, supaya saya dikumpulkan bersama mereka. Maka ini pintu kecintaan, pintu mahabbah. Tapi kecintaan itu sekali lagi harus jujur seorang dalam kecintaannya. Kalau dia cinta kepada Nabi, Allah firman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau memang benar kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikuti jalan Nabi Muhammad. Maka pasti Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dibalas dengan cinta juga dan diberi tambahan diampuni apa? Dosa-dosanya. Sebab yang menggugurkan dosa. Iya. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Cinta yang terbesar adalah kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Rasul itu bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada seluruh sahabat. Kita mencintai mereka. Karena mereka ini orang-orang yang merupakan penduduk sorga. Iya, paling berhak dengan sorga. Maka kita diharapkan dikumpulkan bersama mereka. Ini pembahasan akidah lagi. Ya, jadi kalau seorang memperbaiki keyakinannya terhadap sahabat, cinta kepada sahabat, ya, selalu rindu dengan mereka, subhanallah. Diharapkan bisa dikumpulkan bersama para sahabat Nabi. Itu sebagian ulama kadang kalau mereka ingat sahabat atau terlewat nama sahabat, kadang menangis karena cintaannya kepada sahabat. Iya. Ingin berkumpul bersama mereka. Ingin berkumpul bersama mereka. Cinta itu seperti itu. Dia mendoakan. Ya, di dalam hatinya itu penuh dengan kecintaan. Tidak ada hasad, tidak ada kedengkian. Tidak ada kedengkian. Tapi kalau lisannya selalu menjelekkan sahabat, menyinggung sahabat, ya, mengganggu kedudukan sahabat, ini menunjukkan penyakit di dalam hati. Menunjukkan penyakit di dalam hati. Karena itu di surah Al-Hasyr disebutkan sahabat dari kaum Muhajirin, keutamaan mereka. Kemudian disebutkan sahabat dari kaum Al-Ansar beserta keutamaan mereka. Kemudian setelah itu datang ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah sahabat, mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ini kecintaannya terhadap para sahabat. Dan jangan jadikan di hati kami ada dengki terhadap orang-orang yang beriman. Iya. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Penyayang lagi Maha Perahmat. Maka ini kecintaan akan membawa seorang itu ke derajat yang tinggi. Ketika cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar, maka itu terlihat cinta itu adalah sesuatu yang memiliki bukti.
ada bukti yang menunjukkan kecintaan. Maka terlihat, kalau dia cinta kepada Allah, terlihat dia senang cinta kepada agama, cinta kepada ketaatan, cinta mempelajari agama, cinta bersama orang-orang yang cinta kepada Allah. Ini api kecintaan ini semakin membara di dalam hati, itu luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan. Ibnu Rajab berucap kalimat yang indah. Kata beliau, ada dua api yang tidak berkumpul di dalam neraka. Api kecintaan kepada Allah dan api neraka itu tidak pernah ketemu. Ya, artinya apa? Orang yang di dalam hatinya cintanya kepada Allah itu besar, itu tidak masuk ke neraka. Jelas ya? Sebab ini hati yang tidak layak. Hati yang tidak layak berjumpa dengan apa? Hati neraka. Maka hati yang penuh dengan cinta ini, itu hati yang selamat. Itulah yang disebutkan penduduk surga. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Iya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Itu salah satu penduduk surga. Dia datang dengan hati penuh apa? Berserah diri, ketundukan kepada Allah. Itu ciri hati yang baik. Iya. Maka hati yang penuh dengan cinta ini, itu membawa kebaikan untuk hamba. Itu yang menyebabkan amalan berlipat ganda. Amalan berlipat ganda. Iya. Ini diantara fikih yang harus dipahami. Karena itu seorang hamba ketika dia masuk ke bulan Ramadan, dia perhatikan makna-makna itu. Kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulnya. Dia cinta terhadap ketaatan. Ketika dia melakukannya, dia penuh dengan kegembiraan. Iya. Maka ini semuanya dari hal yang membuat pahalanya semakin apa? Berlipat ganda. Baik, itu cinta. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Ar-raja. Dia penuh dengan harapan. Iya. Seorang muslim itu dia selalu berharap. Tidak kenal namanya putus asa. Iya. Dia berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Maka dia berharap dengan harapan yang luas. Dia tahu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Dzul Jalali wal Ikram. Punya keagungan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala Al-Karimul Mannan. Yang Maha Dermawan lagi Maha luas minnahnya, pemberian dan anugerahnya. Iya. Al-Wasi'ul Karim. Maha lapang. Maha mulia, Maha Karim, Maha Dermawan. Maka dia penuh dengan harapan kepada Rabb-Nya. Iya. Dia jalani segala aktivitas Ramadannya dengan harapan. Karena itu disebut pahala-pahala dan keutamaan seorang, agar supaya seorang itu berharap dengan harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari amalan hati juga adalah rasa takut. Al-khawf. Iya. Dia punya rasa takut kepada Allah. Takut akan siksaannya. Takut akan nerakanya. Dia takut amalannya tidak diterima. Iya. Ada kekhawatirannya, ada rasa takutnya. Iya. Orang yang takut ini dengan hal yang baik, inilah yang dijanjikan dengan surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut akan kedudukan Rabb-Nya, maka dia dapat 2 surga. Dia akan memperoleh 2 surga. Iya. Kalau dia takut, maka seorang itu antara 2 hal. Ini 3 kata para ulama, ini penggerak seorang mukmin berjalan ke negeri akhirat. Rasa cinta, harapan dan rasa apa? Rasa takut. Diibaratkan seekor burung
Iya. Rasa cinta ini adalah badannya. Rasa takut dan harapan adalah dua sayapnya. Ya. Kalau tidak berjumpa tiga hal ini, tidak akan apa? Tidak akan bisa terbang burung itu. Akan timpang dalam kehidupannya. Karena itu harus seimbang. Jadi kalau dia punya rasa takut, ya, karena besarnya rasa takutnya dia tinggalkan dari ketaatan. Saya takut kepada Allah, takut dari api neraka, tapi jarang dia sholat, puasa. Nah, ini takutnya tidak benar. Jelas ya? Takut itu, rasa takut yang benar tidak membuat dia putus asa. Sebaliknya, rasa harapan, kalau harapannya membuat dia gampang jatuh di dalam dosa, dalam maksiat, ini berarti rasa harapannya ada yang keliru. Sebab harapan yang benar itu membawa rasa takut juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu cara mengukurnya sehingga seimbang antara amalan-amalan hati. Kemudian yang terakhir yang tersebut di dalam ayat adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah ketundukan hati. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruhnya kelihatan di badan. Khusyuk itu. Pengaruhnya kelihatan di badan. Maka khusyuk ini ketundukannya di dalam hati. Ya. Terdapat di dalamnya dia mengagungkan Allah, membesarkannya. Ya. Ketika dia khusyuk di dalam ibadahnya, seksama di dalam menjalankan ibadah, apakah itu puasa, apakah itu dia berdoa kepada Allah, ya, dia berbuka puasa, sholat malam, ya, dan selainnya dari amalan-amalan di bulan Ramadan, maka itu dari sebab-sebab yang dengannya ditinggikan derajatnya. Iya. Karena itu dipuji orang yang khusyuk ini. Disebutkan dari sifat yang pertama, dari sifat orang-orang yang beriman. Pada surah yang disebut dengan nama surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu yang pertama disebut. Telah beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Baik. Pembahasan hati itu banyak ya. Dan ini waktunya sudah hampir habis. Ya. Dan mungkin saya tutup di sini dengan satu bekal yang lain dari amalan hati yang penting agar supaya Ramadan itu seorang hamba semakin baik, semakin bermakna. Ada yang namanya asyauqu ilallah. Kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Rindu, asyauq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermohon, pernah berdoa kepada Allah. Wa as'aluka laddatan nadhar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudillah. Ya Allah, saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu. Dan saya memohon kepadamu kerinduan berjumpa denganmu. Tanpa ada bahaya yang membahayakan. Dan tanpa ada dosa. Tanpa ada bahaya yang membahayakan. Dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ya. Artinya dia berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Tapi di kondisi yang paling amannya, yang paling baiknya. Tidak ada bahaya yang membahayakannya. Dan tidak ada fitnah yang menyesatkannya. Nah, kalau seorang muslim itu punya kerinduan berjumpa dengan Rabb-nya, itu luar biasa. Dia cinta dengan ibadah. Salat belum lagi hadir, dia sudah pikir salatnya. Karena kecintaannya. Ya, karena kecintaannya. Maka di sini berjenjang manusia. Di antara manusia ada yang dia tidak pernah luput takbiratul ihram. Kerinduannya, derajat rindu yang membuat dia bisa seperti itu. Iya. Dan dikatakan dari sebagian as-salaf, katanya 40 tahun, dia tidak pernah luput takbiratul ihram. Ya, katanya disebut dari Syekh bin Baz, rahimahullah. Beliau tidak pernah luput takbiratul ihram. Maka suatu hari ditanya beliau, ya Syekh antum, semenjak kapan tidak luput takbiratul ihram? Kata beliau, ketika saya muda,
umur belasan tahun, beliau pernah terlambat. Maka ada syekhnya yang menegur. Kata beliau, semenjak itu saya tidak pernah luput lagi takbiratul ihram. Kapan itu, Syekh? Kata beliau, sekitar 70 tahun yang lalu. Ya. Ada sebagian dari as-salaf, dia katakan 20 tahun dia itu mendengar adzan dari dalam masjid. Bagaimana itu mendengar adzan dari dalam masjid? Hah? Luput takbiratul ihram kira-kira? Ya ini adzannya aja dia tidak pernah luput. Apalagi apa? Takbiratul ihramnya. Kalau kita Masya Allah ya. Inilah kelemahan kita. Ya, banyak kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Ini bentuk kerinduan. Rindunya itu, api rindu itu membuat dia bergerak. Kecintaannya kepada Allah. Iya. Membuat dia selalu berzikir kepadanya, mengingatnya. Ya. Selalu beribadah kepadanya. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat sampai pecah-pecah kakinya. Ya. Jelas ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Diberi pilihan. Itu takhyir namanya, diberi pilihan. Maka beliau memilih apa yang berada di sisi Allah. Ini api kerinduan. Jelas ya? Padahal diberi pilihan beliau. Dia apa namanya? Diberi dari umur atau dia memilih apa yang di sisi Allah. Maka beliau pun memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada seorang hamba diberi pilihan lalu dia memilih apa yang berada di sisi Allah, Abu Bakar As-Siddiq menangis sejadi-jadinya. Ya. Sahabat yang lain diam-diam aja. Tapi para sahabat, tapi Abu Bakar menangis. Ya. Abu Bakar tahu itu tanda bahwa Nabi sebentar lagi apa? Sebentar lagi wafat. Iya. Nabi sebentar lagi wafat. Baik. Jadi beliau memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang cinta, orang yang rindu, kerinduannya itu akan selalu membawa dia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi ini tentunya terkait dengan apa? Seorang hamba itu ketika dia rindu kepada Rabb-nya, itu terlihat dari baiknya ibadahnya. Ya, terlihat dari banyaknya dia melakukan ketaatan. Bukan rindu berjumpa dengan Allah, tapi dia bahasakan dari bosan hidup. Ya kalau bosan hidup namanya orang putus asa. Jelas ya? Sudah bosan hidup, saya rindu kepada Allah. Itu bahasa saya, tapi sebenarnya dia sudah putus asa. Nah, ini beda ya. Ya, beda dengan orang yang kuat ibadahnya, baik ibadahnya, dia rindu berjumpa dengan Rabb-nya. Dia tidak takut. Ya, untuk mati. Karena itu dikatakan oleh sebagian as-salaf, yang mana yang kamu pilih? Kamu diberi waktu untuk berbuat ketaatan atau kamu menghadap kepada Allah? Ya kata beliau, saya menghadap kepada Allah enggak ada masalah. Karena saya yakin apa yang berada di sisi Allah itu lebih baik daripada apa? Dunia ini kekuatan baik sangkanya kepada Allah. Kekuatan baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu dari ciri keselamatan seorang hamba ketika di sakaratul maut, kapan dia cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengannya. Kapan dia benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci berjumpa dengannya. Seorang mukmin itu ketika mendekati sakaratul maut diperlihatkan dari surga Allah, dari rahmatnya dan pengampunannya. Maka dia pun cinta berjumpa dengan Allah. Allah cinta berjumpa dengannya. Dan ketika seorang yang kafir, dalam sebagian riwayat dia orang yang fasik, itu diberi kabar gembira dengan neraka, dengan siksaan Allah. Maka dia tidak suka berjumpa dengan Allah, ingin hidup, ingin taubat dan seterusnya. Maka begitu dia tidak suka berjumpa, Allah juga tidak suka berjumpa dengannya. Jelas ya? Maka ini kecintaan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dipupuk dengan amalan-amalan saleh, dengan ketaatan. Ya, kalau seorang itu kurang di dalam mempelajari
agama, kurang melihat dari pintu-pintu ketaatan, kemudian dia kurang di dalam mengamalkan. Ini letak permasalahan yang masuk ke dalam diri seorang hamba. Maka semoga bulan Ramadan ini menjadi madrasah untuk kita semua, menjadi pelajaran untuk kita semua. Kita bisa mendidik diri kita, membenahi jiwa-jiwa kita di sana, menata kembali dari kehidupan kita dan kondisi hati kita, serta amalan-amalan dan ketaatan kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua memasuki bulan Ramadan dengan hati yang selamat, dengan penuh pengagungan dan pembesaran kepada Allah, kecintaan, rasa harapan, rasa takut, dan disertai dengan kegembiraan serta hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan, dan kita dikumpulkan semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.